Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Selamat pagi adik-adik. Nama kakak Aziza Ramadhani. Pagi ini kakak akan menyampaikan materi terkait selayang pandang. Ya, jadi pagi ini kakak akan menyampaikan materi tentang selayang pandang. Yang pastinya selayang pandang dari ambalan kita, yaitu ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi. Sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat datang di ambalan SMA Negeri 1 Metro. Nah, mulai dari PTA ini ke depan, kalian akan resmi menjadi pramuka penegak dan akan resmi menjadi anggota dari ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi. Nah, di materi pagi hari ini ada 4 topik pembahasan yang akan kakak bahas. Yang pertama yaitu tentang struktur kepengurusan, yang kedua makna lambang, yang ketiga sejarah, dan yang keempat kegiatan yang ada di ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi. Yang pertama yaitu struktur kepengurusan. Nah, struktur kepengurusan ini itu isinya orang-orang yang memiliki tanggung jawab lebih untuk menangani kegiatan atau urusan di ambalan SMA Negeri 1 Metro dibanding anggota-anggota pada umumnya. Nah, di sini struktur kepengurusannya kakak mulai dari struktur kepengurusan di guru-guru, yaitu yang pertama ada Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan yang diduduki oleh kepala sekolah kita, yaitu Kak Dr. Randa Purwaningsih. Nah, di bawahnya ada Kak Gudep atau Ketua Gugus Depan yang diduduki oleh Kak Toto Laksono. Nah, di sini kita di ambalan SMA 1 itu ada 4 pembina, 2 pembina putra dan 2 pembina putri. Pembina putranya ada Kak Ketut dan Kak Syarif. Nah, untuk pembina putrinya itu ada Kak Wiwi dan Kak Lela. Nah, jadi kalian nanti setelah resmi menjadi pramuka penegak di SMA Negeri 1 Metro yang mau jadi penegak bantara, kalian bisa isi SKU ke pembina-pembina kita. Nah, biasanya dari keempat pembina ini ada perannya masing-masing. Misalkan kalian mau masukin proposal, kalian bisa konsul isi proposalnya misalkan ke Kak Wiwi, atau konsul dananya bisa ke Kak Lela, atau misalkan isi SKU kalian lebih nyaman yang putra, lebih nyaman ke yang putra, bisa pembina kita yang putra gitu. Nah, untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di antara kalangan siswa atau anggota ambalan dan dengan guru-guru, kita punya yang namanya Dewan Ambalan. Nah, nanti Dewan Ambalan ini yang bertugas untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya ke pembina-pembina yang ada. Nah, Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Metro sendiri itu ada 7 posisi yang terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Jadi total semuanya ada 14 posisi. Nah, itu yang pertama ada Pradana Putra yang diduduki oleh Kak Altorik Divano Afta. Nah, di Pradana Putri ada saya sendiri, Aziza Ramadhani. Seperti yang kita ketahui, mungkin adik-adik udah pada tahu kalau misalkan di SMP Pradana itu kayak seorang pratama. Nah, Pradana itu mungkin di ekskul lain atau di organisasi lain itu yang menjabat sebagai ketua organisasi yang bertugas untuk mengkoordinir semuanya supaya bekerja dengan baik gitu. Nah, yang kedua ada pemangku adat putra dan ada pemangku adat putri, yaitu yang diduduki oleh Kak Yeskial dan Kak Febri Wirantika. Nah, tugas dari pemangku adat sendiri itu untuk meneruskan adat-adat yang ada di ambalan SMA Negeri 1 Metro. Nah, seperti yang mungkin kalian sudah tonton di materi hari pertama, itu ada Sandi Ambalan. Sandi Ambalan itu yang meneruskan ke generasi bawahnya adalah seorang pemangku adat. Jadi pemangku adat tahun ini misalkan sudah mau reorganisasi, Sandi Ambalannya akan diteruskan kepada pemangku adat yang di bawahnya. Bisa dibilang yang meneruskan adat seperti itu. Terus yang ketiga ada Kerani yang terdiri dari Kerani Putra dan Kerani Putri. Jadi Kerani ini yang mengurus surat menyurat di suatu organisasi atau ambalan. Bisa dibilang seperti seorang sekretaris. Jadi surat masuk dan surat keluar itu yang mengurus adalah seorang Kerani. Dan yang keempat ada Bangkir
yaitu Bangkir itu seperti seorang bendahara dan masih diduduki oleh Bangkir Putra dan Bangkir Putri. Jadi yang mengurusi keuangan dari suatu ambalan itu adalah Bangkir. Misalkan keuangan untuk lomba, keuangan untuk perlengkapan, keuangan masuk atau kas, itu yang mengurusi adalah seorang Bangkir. Yang kelima ada Tekpram, yaitu teknik kepramukaan. Jadi kakak-kakak yang menjabati dudukan Tekpram ini kakak-kakak yang nantinya akan membantu kalian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya teknik-teknik yang ada di pramuka. Seperti misalkan kalian mau mengikuti lomba, jika kalian kesusahan, nanti ada kakak-kakak Tekpram dan kakak-kakak lainnya yang akan membantu kalian untuk menguasai bidang yang akan kalian ikuti lombanya. Nah, yang keenam ada Giatop, yaitu kegiatan dan operasional. Sebenarnya tugas Giatop itu lebih ke kegiatan di lapangan atau bisa juga di dalam ruangan. Biasanya kegiatan yang diadakan oleh suatu ambalan itu dirancang oleh Tekpram dan dibantu dalam pelaksanaannya oleh Giatop. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah Pengmas atau pengabdi masyarakat atau penghubung masyarakat. Nah, seorang Pengmas itu yang menghubungi atau memberi informasi kepada ambalan terkait informasi-informasi yang berasal dari luar ambalan. Misalkan ada info lomba dari sekolah A atau info lomba dari sekolah B atau ada info kegiatan dari Kuarcap atau Kuarda, itu adalah tugas seorang Pengmas untuk menginformasikan ke dalam ambalan. Selanjutnya yang kedua akan membahas tentang makna lambang. Nah, kalian nanti setelah resmi menjadi anggota ambalan, kalian akan punya badge di lengan kiri kalian, yaitu perisai berbentuk segi 4. Itu adalah lambang dari Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi, yang mana jika kalian memakai harus tahu dong apa artinya. Nah, jadi ada 6 arti. Yang pertama itu dari pinggirannya dulu. Pinggirannya ada warna merah dan putih. Itu artinya adalah setia dan menjunjung tinggi NKRI. Nah, terus di dalamnya tuh, di dalam putih-putihnya kan ada warna coklat sama ada siger emasnya. Itu artinya ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi itu berada di tanah Lampung yang subur dan senantiasa berupaya menggapai mahkota dan kemuliaan. Nah, di bawahnya itu di kanan dan kirinya ada 2 tunas kelapa yang saling bertolak belakang. Itu mengartikan bahwa ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, yang keempat ada warna biru di bawah warna coklatnya. Itu adalah simbol Nah, selanjutnya warna biru yang berada di bawah warna coklat itu artinya simbol kepercayaan. Maksudnya adalah anggota ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi harus bisa dipercaya. Nah, di antara 2 tunas kelapa yang saling bertolak belakang tadi itu ada angka 77 dan 91 yang mengartikan tahun lahir ambalan Balaputra Dewa, yaitu tahun 1977, dan tahun lahir ambalan Tribhuwana Tunggadewi, yaitu 1991. Nah, yang terakhir ada gambar yang di tengah ada kemudi kapal dan bintang berwarna hitam. Itu artinya anggota ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi senantiasa bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Bintang seperti lambang Pancasila, simbol Pancasila yang nomor 1, ketuhanan Yang Maha Esa. Anggota dan pengurus ambalan mampu mengendalikan diri dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Itu kewajibannya. Nah, yang ketiga ada sejarah singkat nih tentang ambalan Balaputra Dewa dan Tribhuwana Tunggadewi. Nah, bisa kalian baca di situ. Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri 1 Metro berdiri pada tahun 1977 dengan nama Ambalan Balaputra Dewa. Setelah itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, yaitu sistem satuan terpisah. Maka pada tahun 1991 terbentuklah Ambalan Tribhuwana Tunggadewi. Jadi, tadinya dari tahun 1900
sampai 1991 sebelum dibentuknya Ambalan Tribona Tunggadewi, Ambalan SMA Negeri 1 Metro hanya terdiri dari Ambalan Bala Putra Dewa saja. Tapi karena menuruti ADART yang ada, dibentuk pula Ambalan Tribona Tunggadewi untuk putri. Setelah itu yang terakhir adalah kegiatan. Nah, kan kalian mau masuk nih ke Ambalan Bala Putra Dewa dan Tribona Tunggadewi, yang pastinya wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ambalan. Nah, yang pertama untuk kegiatan tahunan itu kita ada perkemahan tamu Ambalan atau yang sedang kalian laksanakan sekarang. Yang kedua, itu ada peringatan hari ulang tahun Ambalan. Biasanya kita rayakan dengan mengadakan lomba-lomba, mengundang sekolah lain. Banyak cabang lombanya. Tidak hanya dari kalangan penegak, ada juga yang pramuka penggalang, ada juga dari pramuka prasiaga atau dari adik-adik TK gitu. Jadi di hari ulang tahun kita merayakannya dengan banyak orang. Yang ketiga itu ada partisipasi lomba dan kegiatan. Nah, kalian nanti yang mau ikut lomba, yang kak aku nggak bisa nih ini, kak aku nggak bisa nih ini, jangan takut, nggak apa-apa, ikut aja dulu, nanti kakak-kakaknya bantuin pasti, atau teman-temannya yang udah bisa pasti bakal bantuin. Namanya kita kan pramuka, pasti kita bisa saling bahu-membahu. Yang keempat itu ada outbound. Outboundnya sebenarnya bisa nggak harus di sekolah, cuma memandang kondisi itu sebenarnya outboundnya menyesuaikan kira-kira memadainya di mana. Waktu itu kita pernah outbound di pantai, itu akhir tahun 2018. Terus abis itu ada kegiatan mingguan yang pasti kita lakukan berkali-kali mungkin kemudian ada kegiatan mingguan yang pasti akan kita lakukan berkali-kali dalam 1 bulan. Yang pertama itu pramuka wajib, yang wajib diikuti oleh seluruh anggota pramuka SMA Negeri 1 Metro, yang mana jika tidak diikuti akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada latihan rutin, yang harinya nanti sebenarnya bisa disesuaikan dan nanti diambil keputusannya setelah dirembukin atau dibicarakan oleh anggota dewan dan anggota Ambalan. Tapi biasanya untuk latihan rutin itu seminggu sekali. Untuk tahun kakak itu ada di hari Kamis. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.